adalah segalanya. Siapkah kita saat ajal menjemput kita? Siapkah kita menghadap kepadanya? Bergegaslah, siapkanlah semua. Waktu kita tinggal sebentar saja. Bergegaslah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita pemirsa sudah kumpul semua teman-teman yayasan, teman-teman dari MBC, ibu-ibu Aduha. Kita sudah kumpul menuju Sungai Rengas untuk penyerahan beras seri ke-9. Alhamdulillah sampai hari ini sudah berjalan 8-9 bulan dan sekarang sudah menuju ke pondok yang ke-14. Alhamdulillah dari awal dirintis 3 pondok, tiap bulan naik-naik nambah-nambah. Alhamdulillah sekarang sudah 14 pondok pesantren. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah. Terima kasih untuk para donatur yang sudah menyumbang, sudah menjadi orang tua asuh. Kita hari ini akan serahkan 1 pondok karena hari ini kita ada cara halal bihalal di sana. Jadi kita ngumpul makan siang sama-sama yang sudah disponsori oleh Ibu Aduha. Terima kasih Ibu Aduha. Karena Allah membalas segala rezeki. Nanti kita doa dulu sama-sama sebelum perjalanan. Mudah-mudahan pergi selamat, pulang selamat, tidak ada kendala apa-apa di perjalanan. Dan mudah-mudahan kita bisa nambah ilmu nanti di pondok pesantren di Baitul Hikmah Sungai Rengas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita berdoa dulu sama-sama. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan ini. Ala hadiniya sholihah. Al-Fatihah. Karim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Tim di depan siapa jadinya? Apa kabar? Alhamdulillah. Itu tadi salam dari. Iyalah, sampai sibuk mau syuting. Nah, ini namanya Bang Habib. Nah, inilah dia motivator di MBC. Semua komunitas dimotivasi sama dia. Gosok terus. Oke, sip. Baik pemirsa, rombongan yang pakai mobil sudah jalan duluan. Sekarang ini rombongan motor kita dudi karena kalau doanya mudah-mudahan selamat sampai tujuan di Sungai Rengas. Assalamualaikum warahmatullahi Aku menghitung waktu perjalananku di dunia ini yang penuh dengan kesalahanku, salah yang telah menjadi biasa. Benar karena merasa makhluk sempurna, semua pikiran dan perasaan kadang menjadi
diharapkan, diucapkan, diungkapkan. Keapaan ini terlalu luas untuk dimaafkan. Jalan yang selalu kutuju, tapi hati ini selalu saja bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan. Pemirsa, sesuai dengan request dari jamaah, kita sudah sampai di lokasi. Jadi katanya makan dulu, habis makan kita baru halal bihalal. Oke lah, nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar adik-adik? Baik. Oh, ini berarti belum tahu nih. Kalau nanti ditanya, kalau jawabnya masih baik, bulan depan kayaknya berasnya nggak sampai sini ya. Kalau ditanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kan udah ingat tuh, masih ingat nggak? Ya, coba kita. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jangan kalah sama yang di Kumpai. Di Kumpai itu lebih kecil-kecil ya, Gi. Sungai Ambangan sana. Di dalam hutan pondok pesantrennya. Ada kurang lebih 30 lebih anak-anaknya. Itu melihara kambing di sana. Jadi mantap, di sini melihara ikan nila, cabai gitu kan. Alhamdulillah. Nah, ini juga ibu-ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kena nasi ini agak lain goyangnya nih. Jadi memang kalau faktor nasi itu namanya ilmu padi. Makin berisi, makin nunduk gitu ya. Bukan nunduknya tuh nunduk ini, nunduknya nunduk ngantuk. Tapi daripada kata ibu-ibu kan, kalau udah belum masuk nasi, ilmu tausiahnya nggak masuk katanya. Udah lah, kita isi kampung tengah dulu lah pokoknya. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini kita kumpul sama-sama nih dengan adik-adik di pondok pesantren atau panti asuhan Baitul Hikmah.
Ibu-ibu perlu saya sampaikan atau dengan teman-teman ini ada ini Pak Ustadz, kami bawa rombongan nih moge. Moge itu motor gede. Tapi kalau versi Megat motor gendut kan. Itu kata si Megat gitu ya, motor gendut. Nah, alhamdulillah hari ini rombongan moge benar-benar membuktikan eksistensinya. Kemarin gabung sama kita ke Balai Karangan Ustaz, menyerahkan wakaf motor. Kemarin sudah kita tonton juga sama-sama ya Bu ya. Alhamdulillah kita nostalgia di sana karena saya pernah kecil di Balai Karangan. Alhamdulillah. Baik, kemudian ini ibu-ibu Aduha Ustaz. Jadi saya kenalkan dulu nih siapa-siapa yang datang. Ibu-ibu ini adik-adik adalah ibu-ibu Aduha. Dulu 9 bulan yang lalu waktu pertama kali kita ngerintis gerakan infak beras, Baitul Hikmah adalah pondok pertama yang kita sumbang. Jadi dulu masih 3 pondok 9 bulan yang lalu. Sekarang hari ini sampai detik ini alhamdulillah sudah 14 pondok pesantren yang sudah rutin kita sumbang. Nah, yang juara tiap bulan, yang tiap bulan nyumbang adik-adik tuh, yang bisa belikan beras cap mangkok tuh, ini ibu-ibunya. Nah, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini masuk surga. Rezekinya sehat, panjang umur. Kita doakan juga ibu-ibu ini keluarganya harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan apa jodoh. Nah ya, yang sudah dapat jodoh mudah-mudahan ya segera harmonis langgeng. Yang sudah punya anak mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Yang belum pergi haji bisa pergi haji. Yang belum pergi umrah kita doakan bisa pergi umrah. Apapun masalahnya, terutama nih adik-adik mungkin gitu ya, mungkin ibu-ibu nih ada yang punya hutang kali ya. Nah, mudah-mudahan segera lunas hutang-hutangnya. Amin ya. Nah, ini yang di belakang nih om-om tuh yang ganteng-ganteng. Ada yang pakai baju hitam itu om dari komunitas MBC, Motor Besar Club. Wah, itu adik-adik kalau selama ini cuma nengok di TV, nanti mau pegang-pegang foto-foto boleh om? Boleh, siap. Nah, nanti akan kita dengarkanlah sedikit sambutan dari ketuanya, pendirinya Om ini, Om Diarto ini saya anggap orang tua sendiri, sekaligus mendirikan komunitas ini gitu ya. Sama-sama pergi haji dulu tahun 2004-2005. Nah, baik Ustaz, ibu-ibu, saya juga pengen sampaikan gitu ya. Nanti Ustaz mungkin akan cerita lah Ustaz, apa dampaknya gitu ya sebelum ada gerakan infak beras terhadap pondok ini, istilahnya bagaimana dulu gitu loh. Karena sampai sekarang menurut informasi nanti Ustaz bisa cerita lebih detail. Yang saya dengar, yang saya tahu, pondok ini memang jarang dikenal, tidak punya donatur tetap, dan dulu istilahnya untuk makan anak-anak aja kalau bahasanya Ustaz itu nasinya berkapuk-kapuk gitu. Nah, nanti Ustaz Ramli lah yang cerita bagaimana, apakah dampaknya gitu setelah ada gerakan infak beras ini, apa perubahannya terhadap pondok. Mungkin kita dengarkan lah ya sambutan sebelum dari Ustadz. Kita minta dulu nih dari teman-teman MBC, siapa yang mewakili mungkin dampingi saya di sini, ngasih sambutan dulu lah. Ngasih sambutan dulu, silakan. Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah kepada Sabul Yamin, bisa kita sebagai pengurus MBC bisa dibawa hadir ke Panti Asuhan Baitul Hikmah pada pagi ini. Kalau tidak ada Sabul Yamin, mungkin saya tidak sampai ke sini. Mungkin motor besar pun tidak ngijak jalan seperti ini gitu. Jadi dengan ada ini kami sangat bersyukur alhamdulillah. Jadi perlu saya informasikan kepada adik-adik yang saya cintai dan para ibu-ibu yang saya hormati, rombongan Sabul Yamin. Jadi komunitas motor besar yang sekarang kita ikut serta di sini, pada intinya memang sejak awalnya kita ingin berbuat yang terbaik. Cuman selama ini kita memang belum bisa melaksanakan secara maksimal, walaupun kita sudah melaksanakan, hanya tidak terarah. Mudah-mudahan dengan kita bergabung dengan Sabul Yamin ini, Motor Besar Club ini bisa melakukan aktivitas sesuai dengan harapan kita semua. Karena memang Motor Besar Club ini kita bentuk bukan untuk kata orang itu ugal-ugalan, atau katakanlah untuk menunjukkan arogannya mungkin Pak Ustadz dari Baitul Hikmah, jadi atau ibu-ibu. Jadi kami memang mengarah ke ini yang apa yang kita harapkan seperti sekarang ini. Jadi apa namanya,
kalau dulu mengatakan bahwa motor besar itu ada identik dengan orang gedean. Motor besar itu sama dengan geng motor. Tidak seperti itu. Bahkan motor besar yang sekarang kita bentuk ini baru tanggal 28 April kita bentuk. Sekarang ini yang diketuain oleh mantan Kapolri Bapak Bambang Hedar Sudarsono Danuri. Jadi dibentuk itu dalam rangka untuk melakukan hal-hal yang positif, sehingga jangan ada kesan bahwa motor besar ini atau dikatakan geng motor itu yang konotasi negatif. Jadi kami juga tidak mau dikatakan bahwa motor besar atau komunitas motor yang lain itu dikatakan bahwa kita ini mungkin mabuk-mabukan, minum-minuman, katakan arogan di jalan. Kalau saya informasikan seperti tadi jalan memang harus membunyikan sirine, mungkin para bapak-bapak atau yang tadi mendampingi kita dari Mujahidin, memang kondisi motor besar itu tidak bisa jalan pelan. Kalau mereka jalan pelan, motornya itu istilahnya kalau di bahasa teknik itu nge-gym gitu ya, berhenti mendadak karena panas terlalu tinggi. Jadi kami membentuk MBC, kita kembali ke pokok tadi bahwa MBC berharap bisa memberikan contoh pelopor kepada motor-motor kecil, pada komunitas motor-motor kecil yang ada di Kalbar. Nah, dan yang kedua juga MBC berusaha dari besar ke bawah. Yang kita harapkan, jadi motor besar ini harus bisa menaungi motor-motor kecil, dan jangan terbalik, atau motor kecil yang harus berbuat seperti itu. Sehingga motor besar inilah yang harus memberikan contoh, baik cara berlalu lintas yang baik, perbuatan-perbuatan yang mengarah ke positif. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami kedua kalinya mendampingi Nasabul Yamin Katulistiwa ini yang dipimpin langsung oleh Pak Ustadz Lukman ini. Jadi kami sangat bersyukur dan berterima kasih sehingga kami bisa melakukan aktivitas. Jadi kita tidak hanya melakukan touring mall to mall, touring dari negara Indonesia ke negara Malaysia, atau touring ke Brunei, atau touring ke Jakarta atau ke Jogja, tapi sekali-sekali dong touring dari panti ke panti, ke panti. Jadi atau dari masjid ke masjid, dakwah nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Nanti ke depannya insya Allah dalam waktu dekat juga, ini sekedar informasi, seperti dulu yang pernah kita adakan awal sekali waktu Ashabul Yamin masih berbentuk lembaga, bukan lembaga, belum lembaga lah, belum yayasan. Waktu 1 Juli 2012 kita bikin sedekah akbar 1000 anak yatim. Adik-adik kan ikut ya? Nanti insya Allah bulan November kita akan adakan lagi sedekah akbar 1001 anak yatim dan penghafal Al-Quran. Nanti akan dibantu sama teman-teman Moge. Jadi nanti kawan-kawan dari MBC juga satu motor besar, satu anak yatim. Yang depan pakai jaket, belakang pakai jubah baca Quran. Nanti daftar ya yang mau ikut duduk di Moge. Biar ngerasa duduk di atas motor 350 juta itu gimana rasanya. Jadi kalau selama ini satu motor itu masuknya ke mall, adik-adik harus ngerasa duduk di atas motor yang harganya 350 juta. Jadi bisa dibacakan Al-Fatihah. Kalau masukkan Islam kau ya gitu. Motornya dimasukkan Islam. Nah adik-adik semuanya, nanti kita akan lanjut pada acara penyerahan secara simbolis. Tapi sebelum kita menyerahkan beras secara simbolis, kita ada baiknya kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata sambutan lah dari Sohibul Bait, dari Ustadz Ramli yang kita kenal. Terus terang Pak, Bu, ini saya cerita aja lah Ustadz ya, tak apa ya. Beberapa hari yang lalu, karena mungkin kita sibuk ya di yayasan dengan acara halal bihalal, Ustadz Ramli ini SMS saya. Bunyi SMS-nya, Assalamualaikum Ustadz, masih ke Ashabul Yamin nyumbang beras ke panti kami. Saya baca SMS itu sedih saya, karena tahu kalau Ustadz Ramli udah sampai SMS tuh berarti udah mentok dah tuh, udah tak tahu mau cari kemana lagi. Istilahnya kalau bahasanya Mbah Darmin itu udah tutup muka lah, udah ini gitu ya. Saya bilang insya Allah Ustaz, insya Allah kami terus datang. Yang memisahkan, yang membuat kita berhenti dari gerakan infak beras ini, insya Allah malaikat maut ya. Kalau udah malaikat maut cabut nyawa kita, baru kita berhenti ngerjakan ini. Sampai kapanpun ya Bu ya, insya Allah. Selama kita sehat selama ini, mudah-mudahan bukan cuma 14 panti, mudah-mudahan bisa go nasional, satu Indonesia nanti bisa menduplikasi gerakan ini ya.
Amin. Biar banyak adik-adik yang makan beras yang enak ya, biar otaknya pintar, biar belajarnya nyaman. Nah, mungkin kita dengarkanlah dulu sambutan dari Ustaz Ramli biar beliau cerita, karena beliau ini termasuk salah satu perintis yang mendukung, mensupport, mendoakan gerakan infak beras ini dari awal dulu belum dikenal orang sampai sekarang sudah alhamdulillah gitu ya. Silakan Ustaz Ramli, kami pengen dengar lah istilahnya ininya kata-kata sambutannya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat, dan berupa usia yang panjang, sehingga seperti yang kita rencanakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa pula salawat yang dirangkaikan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabat, keluarga dan pengikut beliau dari awal sampai di akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senantiasa mengakui dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Ustadz Lukman beserta rombongannya, ibu-ibu pengajian Ad-Duha dan klub motor besar yang alhamdulillah ya pada saat ini udah ada di tengah-tengah kita, berkumpul bersama-sama kita ya. Walaupun tadi mungkin jalannya agak tersendat, agak jauh ya, dari jalan semen kemudian jumpa jalan tanah dan agak berliku-liku, alhamdulillah karena memang niat kuat ya, ibu-ibu, bapak-bapak juga sampai ke sini. Bapak Ustadz Lukman alhamdulillah udah biasa memang dah ya. Jadi kami atas nama pengurus Panti Asuhan Baitul Hikmah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan dan silaturahmi ini atau halal bihalal ini. Panti Asuhan Baitul Hikmah ini saya dirikan, kebetulan saya sendiri yang mendirikan Panti Asuhan ini September 2007 ya, alhamdulillah saat ini menampung anak ada 28 anak putra, 28 anak putri. Mereka datang dari berbagai daerah nih, ada yang dari Putus Sibau, ada yang dari Sabah, Sarawak, juga dari Lombok ada juga. Kemudian ya, kalau kecamatan Kabupaten Kuburaya mungkin hampir tiap kecamatan ada. Jumlah mereka 58, terdiri dari anak yatim, anak piatu, dan orang-orang yang tidak mampu, termasuk juga anak-anak yang putus sekolah. Alhamdulillah, biarpun umur mereka udah tinggi, kita usahakan mereka bersekolah di sini, sekalipun ngikut paket dan sebagainya. Kemudian jenjang pendidikan mereka ada yang dari SD, SMP, SMA, dan juga udah ada yang kuliah di STKIP. Sekolahnya ada yang di Ampera, SMA 8 ada. Kemudian di daerah Huka sini ada Sanawiyah Al-Ma'arif, SMK Muhammadiyah itu juga ada. Yang sekolah di sini pun ada. Nah, ini yang ngumpul nih kebetulan yang sekolahnya pagi dan sekolahnya di sini. Jadi ada masih anak-anak kita yang belum ngumpul, tambah yang besar-besar nih, yang SMA, yang SMK, segala macam SMA, yang kuliah kebetulan ya masih sekolah di luar. Jadi alhamdulillah tadi awalnya memang Panti Asuhan Baitul Hikmah ini saya dirikan Bu dengan niat bekalnya memang bekal nekat, hanya bekal niat, kemudian bekal uang celengan. Alhamdulillah ya. Dulu begitu saya berangkat ke sini diikuti beberapa anak, memang sekitar 10 orang anak. Saya sempat numpang-numpang di tetangga. Karena saya juga berasal dari Panti Asuhan, jadi kepingin alhamdulillah cita-cita sampai Pak Ustadz sekarang. Walaupun belum bisa maksimal, tapi baru inilah kemampuannya. Saya mendirikan Panti Asuhan yang pada waktu itu memang donatornya waktu saya berangkat ke sini ya sempat minjam juga lah. Termasuk ada keluarga saya pinjam, termasuk tabungan anak-anak sendiri. Saya ceritakan sampai ke uang celengan saya pinjam. Jadi alhamdulillah ya, kurang lebih sekitar 7 bulan yang lalu ketemu dengan Pak Ustadz Lukman. Dulu memang luar biasa sulit payahnya. Kadang-kadang dapat beras itu aja pagi, biasa sore habis Pak Lukman. Alhamdulillah dengan adanya Ashabul Yamin, ya saya doakan mudah-mudahan Ashabul Yamin
ya, kemudian para donaturnya juga dan orang-orang yang bergabung dengan Ashabul Yamin, nantinya mudah-mudahan benar-benar menjadi Ashabul Yamin ya, dunia dan akhirat. Jadi kami juga cukup bangga, alhamdulillah pengurusnya masih muda-muda ya. Jadi dampak yang kami rasakan memang luar biasa Ashabul Yamin ya, yang tadinya untuk pembangunan segala macam ya kami nggak begitu bisa lancar karena harus mengalokasikan untuk beli konsumsi anak dan lain sebagainya. Dengan ada bantuan beras ini, alhamdulillah. Pertama anak-anak pun makannya lebih enak, lebih banyak juga. Jadi kemudian dana yang seharusnya untuk beli beras dan sebagainya kita bisa alokasikan ke yang lain. Beberapa bulan yang lalu Pak Lukman pun tadi datang nanya, alhamdulillah ada perubahan nih Pak. Ya itulah alhamdulillah berkat Ashabul Yamin ya. Jadi ya mudah-mudahan Ashabul Yamin bisa tetap eksis sampai nantinya bisa bergandengan tangan dengan kami sebagai pengelola dari panti asuhan ini ya. Ya semoga Allah lah ya, mungkin Allah yang memberikan imbalan yang sebesar-besarnya kalau kami hanya membantu doa aja ya. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiatkan semua ya, tetap bersemangat ya, karena kebetulan juga ini muda-muda sekali kayaknya, alhamdulillah ya. Jadi saya rasa itu Bu dari kami Pak. Nanti barangkali ada hal-hal yang kurang jelas, kurang bisa ditanyakan langsung ke saya. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bu atas segala macam bantuannya. Alhamdulillah kalau tadi saya kenal Pak Lukman, sekarang saya kenal dengan Ibu, kemudian kenal juga dengan bapak-bapak di sini ya. Untuk anak yatim, anak piatu ya, insya Allah kita senantiasa mengajak mereka untuk berdoa ya. Semoga semua urusan-urusan kita dilancarkan dan usaha cita-cita kita dikabulkan. Kemarin saya bawa juga dapat informasi dari salah satu anak asuh kita ya, mungkin beberapa kali yang kita juga nggak bisa terlacak di sana. Orang tua mereka itu sampai 3 hari nggak ketemu nasi. Jadi saya dapat informasi kemarin itu mereka hanya bertahan makan ubi Pak. Jadi sekali lagi ya, mudah-mudahan kita yang diberikan Allah kelebihan rezeki yang tadi biasanya ya mungkin dari mall ke mall ya, dari masjid ke masjid, dari mall ke mall, dari tempat lain ya, mudah-mudahan ini bisa kita perhatikan ya, minimal anaknya lah yang bisa kita didik, yang bisa kita ajar. Mudah-mudahan nanti mereka juga bisa menjadi orang yang layak, yang sama seperti kita ya. Jadi saya rasa itu aja ya. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang tadi sudah menonton juga sudah mendengarkan bahwasanya benar sekali sabda Rasulullah itu, bahwasanya sedekah itu atau berbagi itu sebenarnya untuk siapa? Bukan untuk yang dikasih sebenarnya, tapi untuk kita yang memberi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin saya perlu, tapi tidak perlu saya tunjuk di sini. Di sini ini ada adik-adik kita yang kata Ustaz tuh yang istilahnya telantar gitu ya, tidak dipedulikan sama orang tuanya. Ada yang bahkan kata Ustaz ya, ada salah satu lah di sini nih yang datang ke sini tuh enggak pakai baju, tapi di belakangnya udah luka-luka gitu, habis disiksa. Nah, yang ada saya ceritakan, nah itu ada salah satu di sini anak-anak itu yang alhamdulillah gitu ya. Nah, termasuk tuh yang tadi cerita makan ubi ya, cuma makan ubi, tidak pernah ketemu nasi. Termasuk ada salah satu pondok di Sepakat itu ada satu anak dari Punggur, pedalaman Punggur, seumur hidupnya dari kecil tinggal sama neneknya karena bapak mamanya sudah meninggal, tidak pernah makan nasi, makannya ubi yang dicabut sama kelapa. Jadi begitu di pondok pesantren itulah dia baru makan nasi untuk pertama kalinya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita-kita nih yang sudah berkecukupan bisa makan dengan sesuai porsinya, kemudian bisa mensyukuri nikmat Allah. Nah, acara inti sebenarnya adalah penyerahan beras. Jadi penyerahan beras ini disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Ad-Duha mungkin. Nah, nanti juga penyerahan 1 karung gula dari salah satu donatur Bapak Adnan, mungkin dari teman-teman MBC yang menyerahkan 1 karung gulanya, berasnya dari ibu-ibu Ad-Duha.
Nanti kita adik-adik kita doakan ya, kita doa sama-sama. Doa apa nih yang hafal nih? Doa selamat. Hafal enggak doa selamat? Hafal ya. Jadi sambil nanti ibu-ibu nyerahkan, adik-adik baca doa selamat ya. Oke, silakan Lutfi, mungkin penyerahan satu karung berasnya untuk sampel. Ibu Lina ngeletakkan jadi depan, mungkin diterima sama istri Ustadz, mungkin sama-sama ibu-ibu. Bu, ini kami serahkan beras untuk anak-anak kita di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadikan anak-anak ini tambah pintar sekolahnya, tambah cerdas, dan bisa menjadi penghafal Al-Quran. Sekian ini Ibu. Makasih banyak, mudah-mudahan menjadi barokah untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan semua usaha kita bisa lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami dari Majelis Taklim Ad-Duha bekerja sama dengan Yayasan Ashabul Yamin. Mudah-mudahan apa yang kami kerjakan selama ini mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama adik-adik yang saya cintai, kami dari Motor Besar Klub, ya sekedar untuk menyerahkan bantuan yang mungkin ada manfaatnya untuk adik-adik sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan untuk adik-adik menerima kami di sini. Semoga amal ibadah kita bersama bisa diterima di sisi Allah. Silakan diserahkan. Simbolis lah. Simbolis. Serahkan secara serahkan secara simbolis. Salam dulu. Salam dulu. Bapak. Om, salam om. Lebih mantap. Baik, alhamdulillah demikian tadi kita sudah menyerahkan beras. Jadi Bapak Ibu pemirsa yang menonton tayangan ini, kami dari Yayasan Ashabul Yamin ini hanya jadi tukang pos, tukang ngantarkan. Bapak Ibulah donaturnya, Bapak Ibulah yang punya infaknya. Mudah-mudahan Allah membalas segala amal ibadah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga atas kepercayaannya sudah bergabung bersama kami di yayasan, terutama ibu-ibu Ad-Duha, ada Bu Dia Rose dan bibinya, mungkin tantenya, tetehnya ya. Datang jauh nih, tidak pernah ke Kalimantan, sekali datang bawa ke hutan ya. Teh, alhamdulillah teh, hatur nuhun sudah sampai. Ada juga kawan-kawan dari MBC dan teman-teman pemirsa dari yayasan semuanya nih. Bang Peri, ada Mbah, ada Bang Muklas, semuanya lah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih. Terakhir ini sebelum kita menyerahkan tadi juga ada nasi ya, bantuan nasi itu dari salah satu donatur. Beliau tidak bisa datang ya Bu ya. Ada juga yang bisa datang. Ya kita doakan mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur, sehat, berkah berlimpah ya. Karena nama penyumbangnya dirahasiakan. Titik gitu ya. Nah nanti habis ini kami minta dari adik-adik mungkin bacakan doa untuk kita semuanya ya Om ya. Biar kita didoakan sama adik-adik. Mudah-mudahan nih ibu-ibu di sini sehat walafiat semuanya lah. Sehat, bisa ibadah, bisa berbuat, bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat. Tolong doakan kami semuanya nih biar bisa istiqomah, bisa menjaga amanah, terutama teman-teman yayasan, supaya lurus hatinya, lurus niatnya, bukan karena mau ngapa-ngapa, berbuat betul-betul karena Allah Ta'ala. Yuk silakan dipimpin adik-adik. Siapa yang mau mimpin doa selamat atau doa apa saja, saya minta dengan senang hati. Kita semua ikut aminkan ya Bu ya. Kita semua ikut aminkan. Yuk silakan Dek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa aziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar ya final hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, merdu sekali bacaan doanya. Terutama tadi kita didoakan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami semua yang hadir di sini dalam menghadapi sakaratul maut. Karena kata Rasulullah, di akhir hayat manusia itu banyak sekali yang tidak sukses. Tidak suksesnya dalam hal apa? Ketika malaikat maut mencabut nyawanya, banyak orang yang gagal. Tidak sempat ngucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka di doa tadi tuh, adik-adik kita nih doakan kita, Bu. Mudah-mudahan kita semuanya meninggalnya husnul khotimah, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, dan bisa nyebut kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya rasa tidak sah kayaknya kalau kita tidak tutup dengan membaca salah satu ayat Al-Quran. Ibu-ibu dan bapak-bapak pasti hafal. Kita sama-sama baca surat Ad-Duha. Hafal? Yuk kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalam fahada. Wa wajadaka ailam fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Tadi ayatnya udah kita baca sama-sama. Wa wajadaka dhalam fahada. Bukankah engkau dulu sesat, kami yang memberimu hidayah. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Engkau dulu miskin, kata Allah, aku yang bikin engkau kaya saat ini. Wa wajadaka dhalam fahada. Wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau engkau mau terus bertahan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan penuh kesempurnaan, anak-anak yatim jangan sekali-kali engkau abaikan. Sewenang-wenang. Sewenang-wenang tuh gimana sih? Kita ngelihat, kita tahu, tapi kita tidak peduli. Nah, alhamdulillah nih, insya Allah kita termasuk yang peduli, mudah-mudahan ya. Wa ammasa ila fala tanhar. Kalau ada orang yang minta-minta, jangan dibentak, jangan kita kasar. Walaupun kita tidak mau ngasih, bilang ya dengan baik, maaf saya tidak bisa ngasih. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau sering-sering menyebutnya. Menyebutnya itu dengan cara bersyukur, dengan mengucap alhamdulillah, dengan datang ke sini seperti dikatakan Om tadi, yang besar turun yang kecil, yang kaya turun ke yang bawah. Insya Allah pulang dari sini muncul rasa syukur kita. Mungkin selama ini anak-anak kita komplain gitu ya, kamarnya kurang besar. Ternyata di sini 4 kali 4 meter untuk 9 orang. Nah, ibu-ibu yang punya anak yang mungkin sering ngomel-ngomel di rumahnya bisa bersyukur nih, ya kan? Anak-anaknya dibawa sini. Oh, ternyata di sini tidak punya AC. Jangankan AC, kipas anginnya tidak ada gitu. Kadang mungkin ada kecoaknya lewat gitu ya. Kalau di rumah mungkin wah udah jadi masalah besar. Ya mudah-mudahan pelajaran ini bisa memberikan semangat untuk kita semuanya, semangat untuk terus bersyukur dan beribadah kepada Allah. Saya rasa cukup sekian. Nanti mungkin ada acara tambahan, ada acara ekstra, atau apa mungkin mau tanya jawab, mau ngobrol-ngobrol. Kayaknya bagus kalau kita tutup dengan salam-salaman sama anak-anak ya. Gimana Bu? Setuju ya? Gimana Om? Kita salam-salaman ya, namanya juga halal bihalal. Jadi sesuai dengan sabda Rasulullah, ditutup dengan sebuah hadis, ana wa kafilul yatim hakadza fil jannah, kata Rasulullah. Aku dan orang-orang yang bersama anak-anak yatim seperti ini posisinya, kayak jari telunjuk dengan jari tengah, dekat sekali. Di mana? Fil jannah, di surga. Nanti Bu, Pak, Om, semuanya, teman-teman, beras yang kita sumbang ini tiap bulannya 25.000 akan jadi saksi nanti di hari kiamat.
beras ini nanti akan ngomong, akan memberikan kesaksian bahwasanya kita pakai dan kita sampaikan kepada mereka. Inilah nanti yang kita berikan yang akan membela kita nanti di hari kiamat. Adik-adik juga nanti akan jadi saksi untuk ibu-ibu semuanya yang sudah berbuat kebaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mewakili yayasan, teman-teman yayasan semuanya mengucapkan terima kasih. Mewakili seluruh juga teman-teman MBC, seluruh teman-teman yang sudah ikut, simpatisan dan juga para donatur, dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Ad-Duha semuanya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pemirsa juga yang terus aktif ikut menonton program-program Yayasan Ashabul Yamin. Terima kasih, semoga kita bisa ketemu lagi di program berikutnya. Nanti insya Allah Al-Hikmah Panti Asuhan Baitul Hikmah ini yang pertama, nanti ada tersisa kurang lebih 13 pondok pesantren yang akan kita santuni mungkin dalam beberapa hari ini, karena kita nyicil tidak bisa satu hari. Insya Allah mohon doanya pemirsa, biar penyampaian beras ini lancar. Nanti kami akan sampaikan laporannya, berapa pondok yang dibantu, berapa jumlah beras yang kita serahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.